Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Bia Aduka. Kita akan membahas bocoran soal UTBK SNBT gelombang yang kedua. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Kita baca dulu pertanyaannya. Paragraf pertama teks tersebut sebenarnya terdiri atas dua paragraf. Penguraian paragraf yang tepat adalah, berarti dari kalimat nomor 1 sampai nomor 9 ini sebenarnya terdiri dari dua paragraf. Jadi kita disuruh mengidentifikasi kalimat nomor berapa sampai nomor berapa yang masuk ke paragraf pertama dan kalimat nomor berapa sampai nomor berapa yang masuk ke paragraf yang kedua. Perlu kita ketahui bahwa dalam satu paragraf itu hanya terdiri dari satu ide pokok atau dari satu gagasan pokok. Jadi apabila kalimat tersebut sudah berbeda bahasan atau sudah berbeda ide pokoknya, maka kita pisahkan menjadi paragraf yang lain. Oke, kita baca dulu pertanyaannya. Kita kini berada pada masa ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi tumpuan terpenting bagi kehidupan umat manusia. Segala aspek dalam kehidupan telah menyentuh dan melekat kepada berbagai alat untuk mempermudahnya. Efisiensi kerja, efektivitas produksi, ketepatan sistemik, kemudahan serta keringanan kerja serta atau secara garis besar untuk menyelesaikan permasalahan manusia menjadi tujuan dibuatnya berbagai teknologi di muka bumi ini. Jika ditelusuri kembali ke masa lalu, perkembangan teknologi secara besar-besaran diawali ketika terjadinya revolusi industri Eropa. Sebelum abad ke-18, sistem perekonomian masyarakat Eropa sangat bergantung pada sistem ekonomi agraris. Akan tetapi, setelah memasuki abad ke-18, terjadi perubahan besar dalam pola hidup masyarakat Eropa. Perubahan tersebut ditunjukkan dengan mulai digunakannya tenaga mesin sebagai alat produksi di pabrik-pabrik menggantikan tenaga manusia dan hewan. Perubahan inilah yang disebut dengan revolusi industri. Akibatnya, revolusi industri dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa yang mengubah sistem ekonomi agraris menjadi sistem ekonomi industri yang menggunakan tenaga mesin sebagai alat produksinya dan menggantikan tenaga hewan dan manusia. Oke, kita telusuri dulu ya, mulai dari kalimat yang pertama. Kita kini berada pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi tumpuan terpenting bagi kehidupan manusia. Jadi yang di sini yang dibahas adalah mengenai perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi. Kemudian kita cek yang kalimat kedua, apakah masih nyambung? Apakah masih membahas seputar iptek? Segala aspek dalam kehidupan telah menyentuh dan melekat kepada berbagai alat untuk mempermudahnya. Nah, berarti yang kedua ini masih lanjutannya dari kalimat yang pertama ya. Tadi yang dibahas adalah mengenai ipteknya. Kemudian yang kedua ini masih membahas lagi mengenai perkembangan iptek yang saat ini tuh sudah menyentuh dalam kehidupan dan melekat kepada berbagai alat yang tujuannya untuk mempermudah kegiatan manusia. Lalu yang kalimat ketiga, efisiensi kerja, efektivitas produksi, ketepatan sistemik, kemudahan serta keringanan kerja serta secara garis besar untuk menyelesaikan permasalahan manusia menjadi tujuan dibuatnya berbagai teknologi di muka bumi ini. Jadi tujuan adanya perkembangan iptek tadi adalah untuk meningkatkan efektivitas kerja, kemudian efektivitas produksi, ketepatan sistemik, kemudahan serta keringanan kerja, ya teknologi di muka serta kerja serta secara garis besar untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Nah, itu merupakan tujuan atau manfaat adanya perkembangan iptek. Jadi kalimat nomor 1, 2, 3 ini masih nyambung. Sekarang kita cek kalimat yang nomor 4. Jika ditelusuri kembali ke masa lalu, perkembangan teknologi secara besar-besaran diawali ketika terjadinya revolusi industri Eropa. Nah, ini bahasanya sudah lain. Di kalimat nomor 4 ini sudah membahas mengenai awal adanya perkembangan iptek, yaitu diawali dari revolusi industri di Eropa. Jadi kalimat nomor 1, 2, 3 itu masih membahas ide yang sama, sedangkan yang nomor 4 itu sudah membahas ide pokok yang lain, gitu ya. Jadi pengelompokannya, paragraf pertama itu adalah kalimat nomor 1 sampai 3, sedangkan yang paragraf kedua itu adalah kalimat nomor 4 sampai nomor 9. Berarti jawaban yang tepat opsi mana? Yaitu opsi yang B. Gitu ya. Jadi tadi gimana triknya untuk menentukan pembagian paragraf?
yaitu kita cek ide pokoknya. Apabila ide pokoknya itu atau yang dibahas itu masih linear, maka itu masih tergolong dalam satu paragraf. Tapi apabila sudah beda pembahasannya atau sudah berbeda ide pokoknya, maka kita golongkan ke paragraf yang lain. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Bacaannya masih sama, kita langsung ke pertanyaannya. Berikut sinonim dari kata spesifik kecuali. Nah, yang dibahas di sini tadi adalah sinonimnya, tapi kecuali. Berarti kan kita cari antonimnya ya. Berarti antonim dari kata spesifik itu apa? Unik, eksklusif, individual, umum, atau khas. Nah, spesifik itu kan berarti langsung terperinci ya. Langsung to the point gitu kan yang namanya spesifik. Berarti unik itu iya. Unik itu merupakan sinonimnya. Kemudian eksklusif itu juga merupakan sinonimnya spesifik. Individual itu juga masuk ke sinonimnya spesifik. Kalau umum bukan ya. Umum itu kan justru malah kebalikannya dari spesifik. Jadi umum ini adalah antonimnya. Maka yang bukan merupakan sinonim dari kata spesifik itu adalah umum. Kalau khas itu juga termasuk spesifik. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Berikut penggunaan tanda koma yang tepat kecuali. Nah, berarti kita harus belajar dulu bagaimana penggunaan tanda koma yang tepat. Oke, kapan kita menggunakan tanda koma? Nah, tanda koma itu digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian. Contohnya seperti apa? Nah, ini kebetulan ada ya di opsi yang D. Buku, majalah, jurnal itu kan merupakan perincian kan? Perincian dari apa? Sumber kepustakaan. Jadi buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Karena ini kan memperinci. Memperinci apa saja yang merupakan sumber kepustakaan? Ya tadi antara lain ada buku, majalah, dan jurnal. Jadi antara buku, majalah, dan jurnal ini dipisahkan oleh tanda koma. Berarti yang opsi D ini tepat. Lalu yang aturan yang kedua adalah penggunaan kata tetapi, melainkan, dan sedangkan. Di mana kata tetapi, melainkan, dan sedangkan ini digunakan dalam kalimat majemuk pertentangan. Ya, misalkan kalimat yang pertama ini membahas tentang topik A, kemudian nanti yang kalimat yang kedua ini membahas mengenai kebalikannya, gitu. Jadi kontranya atau pertentangannya. Lalu yang ketiga, memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Gitu. Kayak misalkan yang mana? Ini misalkan seperti opsi yang A. Kalau diundang, saya akan datang. Nah, ini kan diawali dulu oleh anak kalimatnya. Sehingga antara anak kalimat dengan induk kalimat ini dipisahkan sama tanda koma. Berarti yang A ini benar ya. Lalu yang keempat, di belakang konjungsi antar kalimat. Nah, konjungsi antar kalimat itu apa? Ya misalkan kayak oleh karena itu, selain itu, dan seterusnya. Nah, berarti contohnya gimana? Nih, misalkan kayak di contoh opsi yang B, mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, nah berarti konjungsinya adalah oleh karena itu, kemudian dipisahkan sama tanda koma dan baru dilanjutkan oleh kalimat berikutnya. Berarti opsi yang B ini tepat. Lalu yang ketentuan yang kelima adalah sebagai sapaan. Contohnya adalah seperti di opsi yang C. Sapaannya apa? Nah, jadi setelah kata nah ini menggunakan tanda koma. Nah, kapan kuliahmu selesai? Tuh, berarti yang C juga tepat. Lalu yang salah yang mana? Nah, karena tadi opsi A, B, C, D sudah tepat, berarti kemungkinan jawaban yang salah atau jawabannya itu ada di opsi yang E. Saya ingin membeli kamera tetapi uang saya belum cukup. Nah, tadi gimana ketentuannya? Setelah penggunaan kata tetapi itu diikuti oleh, yaitu sebelumnya ada tanda komanya. Jadi seharusnya saya ingin membeli kamera, koma, tetapi uang saya belum cukup. Tapi di sini tidak ada penggunaan komanya. Berarti penggunaan tanda koma yang tidak tepat itu adalah opsi yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Penggunaan konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang pada paragraf pertama. Berarti kita baca dulu bacaannya. Pendidikan adalah hal yang dianggap sangat penting di dunia karena dunia butuh orang-orang yang berpendidikan agar dapat membangun negara yang maju. Titik-titik. Karena karakter pun sangat diutamakan karena orang-orang pada zaman ini hanya melihat pada betapa tinggi pendidikan atau gelar yang telah ia raih, tetapi juga pada karakter dan pribadi setiap orang. Berarti konjungsi mana yang kira-kira tepat? A namun, B melainkan, C selain itu, D akan tetapi, atau E sedangkan.
Ya, kita cek dulu ya, kalau misalkan kita menggunakan kata namun. Nah, namun ini kan biasanya bertentangan. Apakah kalimat nomor 2 ini merupakan pertentangan dari kalimat yang pertama? Bukan, tetapi kalimat yang kedua ini adalah penambahan dari kalimat yang nomor 1. Maka penggunaan konjungsi yang tepat itu yang mana? Yaitu konjungsi selain itu. Berarti pendidikan adalah hal yang dianggap sangat penting di dunia karena dunia butuh orang-orang yang berpendidikan agar dapat membangun negara yang maju. Selain itu, karakter pun sangat diutamakan karena orang-orang pada zaman ini hanya melihat pada betapa tinggi pendidikan atau gelar yang telah ia raih, tetapi juga pada karakter dari pribadi setiap orang. Jadi karena kalimat nomor 2 ini merupakan kalimat penambahan dari kalimat yang pertama, maka konjungsi yang kita gunakan adalah konjungsi selain itu. Oke, kita langsung ke soal yang terakhir. Frasa yang memiliki pola makna dengan era globalisasi. Nah, berarti kita cari sinonimnya dari kata globalisasi. Apa sinonim dari kata globalisasi? A. Berbagai partai? Tentu bukan ya. 2. Pihak berwenang? Bukan. Lalu, rencana yang matang juga bukan. Telah direncanakan juga bukan. Nah, tetapi sinonim dari kata era globalisasi itu adalah zaman modern. Berarti sinonim dari kata era globalisasi atau yang memiliki pola makna sama dengan kata era globalisasi itu adalah zaman modern. Gitu ya. Demikian tadi pembahasan bocoran soal UTBK SNBT gelombang yang kedua. Semoga penjelasan yang kakak berikan bisa dipahami dengan baik oleh adik-adik, serta bermanfaat untuk adik-adik nantinya mengerjakan soal UTBK SNBT. Sukses buat kalian semua, sampai ketemu di video yang selanjutnya.